Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kami dari program acara Mutiara Hikmah TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan Barakallah fi umrik. Selamat milad TVRI Sulawesi Tengah yang ke-20 tahun. Insya Allah semakin jaya dan menjadi media terbaik untuk kearifan lokal di Sulawesi Tengah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Afdal Zainal, TQ SSY MHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Ustaz? Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di studio kami Ustaz. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Beliau merupakan Ketua Berkah Mutiara Kolbu atau BMK dan merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Kota Palu. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang makna usia dalam Islam. Agama Islam mengajarkan kita untuk senantiasa memiliki usia yang baik atau umur yang baik. Hendaknya digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik di antara kalian ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Afdal Zainal, TQ SSY MHI untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhal, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun kita berada, baik di studio maupun yang di rumah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan dalam kehidupan ini. Dan tentunya senantiasa kita mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang memberikan kita begitu banyak kenikmatan dalam kehidupan ini. Baik kenikmatan yang nampak dari pandangan kasat mata kita, ataupun kenikmatan yang tak nampak dari pandangan kasat mata kita. Sehingga ketika kita ingin menghitung nikmat Allah satu persatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita, Allah pun menjawabnya dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Kalian tidak akan pernah sanggup menghitung nikmat-nikmat yang telah aku berikan. Masya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Karena perjuangan beliau kita bisa merasakan manisnya iman. Agama Islam tidak akan sampai ke negeri Samrud Khatulistiwa ini jika kita berharap pada burung yang terbang di angkasa membawakan agama Islam dari Madinah Al-Munawwarah sampai ke negeri Indonesia. Tidak jamaah sekalian. Agama Islam juga tidak akan sampai ke Kota Palu khususnya jika kita berharap angin yang berhembus menghembuskan agama Islam dari Mekah Al-Mukarramah sampai ke Kota Palu.
Dan agama Islam tidak akan sampai ke relung-relung hati kita jika kita berharap pada air yang mengalirkan agama Islam melalui sungai Amazon, sungai Nil, sampai ke wilayah rumah kita, di kerana rumah kita. Tidak jemaah sekalian. Tetapi Islam tersebar luas karena perjuangan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bahkan Islam pernah menguasai dunia 2/3 belahan dunia. Allahu Akbar. Oleh karena itu melalui tempat ini saya mengajak kepada kita sekalian untuk terus kita meningkatkan iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap setia kepada ajaran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir hayat kehidupan kita Allah berikan kita hadiah husnul khatimah. Amin. Dan kelak kita berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mau mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak saudara saya Ustadz Bambang, Masya Allah. Hari ini saya diundang langsung oleh saudara saya Masya Allah untuk bincang-bincang bersama tentang makna usia dalam Islam. Iya, baik Ustaz. Masya Allah. Dalam Islam ini Masya Allah begitu indahnya kita diatur dengan begitu indah melalui syariat-syariat Islam. Bahkan kita seringkali diajak untuk muhasabah terhadap usia yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Kenapa? Karena nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan ditanya segala nikmat yang diberikan kepada kita. Ditanya sedetail mungkin setiap pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika di dunia. Maka minta selalu kepada Allah agar kita bisa senantiasa berada di jalan kebaikan. Minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berada di jalan keselamatan. Agar setiap menit, waktu, detik kita semua bermanfaat. Khususnya nanti ketika kita kembali kepada Allah, mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka minta sama Allah, yang pertama ya Allah, berikan kami umur yang berkah. Umur yang berkah ini adalah umur yang ketika Allah berikan kita, kita gunakan dalam kebaikan. Kita manfaatkan untuk beramal soleh. Maka tak lepas dari amal kebaikan itu minta pula kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kiranya diberikan kesehatan dan keafiatan. Sebab banyak orang yang diberikan kesehatan belum tentu mendapatkan afiat. Sehat walafiat adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan dia kesehatan, lantas kemudian sehatnya dia gunakan untuk tunduk patuh beribadah kepada Allah, mudah untuk berbagi, mudah untuk bersosial, qiyamul lail, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka ini namanya sehat walafiat. Sehatnya diperuntukkan untuk keafiatan. Sehingga akan ada pula orang-orang di antara kita, misalkan Allah berikan kesehatan lantas tidak membuat dia semakin dekat kepada Allah. Tidak membuat dia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Tidak melaksanakan perintah Allah. Justru dia menjauhi perintah Allah. Yang dia dekati adalah larangan-larangan Allah. Maka minta maaf, pada hakikatnya dia hanya mendapatkan sehat, tidak mendapatkan afiat. Maka semoga kita senantiasa diberikan kesehatan berbarengan dengan keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kehidupan ini begitu singkat Ustaz, Masya Allah. Tak terasa kiri kanan kita, saudara-saudara kita telah banyak berpulang. Maka jangan sampai ketika tiba giliran kita, kita berpulang dalam keadaan menyesal. Ternyata akan ada orang-orang yang nanti menyesal di hadapan Allah. Sebelum penyesalan mereka ucapkan di hadapan Allah, mereka menyesal juga ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, liang kubur. Kenapa mereka menyesal? Karena sempat menyanyiakan semasa hidup di dunia. Padahal usia dalam Islam ini setiap detiknya berharga, setiap menitnya bermanfaat. Jangan sampai disia-siakan. Sehingga ketika ada di antara orang-orang yang telah meninggal dunia, kemudian semasa hidup dia menyanyiakan waktunya, maka sesungguhnya dia akan menyesal, dan penyesalannya mereka Allah abadikan di dalam Quran, di dalam Al-Quran. Quran As-Sajdah ayat 12. Apa kata mereka? Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, ketika mereka sudah dimasukkan ke liang lahat, ketika sudah tubuh mereka digerogoti ulat dan belatung, mereka berkata kepada ya Allah, benar ya Allah, ternyata di alam kubur ini ada mungkar dan nakir. Ya Allah, ternyata betul di dalam kubur ini ada siksa yang amat pedih. Ya Allah, ternyata betul di dalam kubur ini tulang belulang kami berceceran, ulat dan belatung telah menggerogoti tubuh kami. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Na'mal solihan. Tapi sekali lagi tidak. Ketika tubuh kita sudah terkubur kakur, jasad sudah terkubur di dalam tanah,
berceceran tulang belulang kita, dimakan oleh ulat dan menjadi bangka dalam tanah, tidak ada harapan untuk kembali ke dunia. Maka selagi kita masih diberikan kesempatan hidup, selagi kita masih diberikan umur yang panjang, gunakan semuanya dalam kebaikan. Karena hakikat usia dalam Islam, setiap detiknya bermanfaat, setiap menitnya memberikan faedah. Manusia yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah mereka yang menjadikan dirinya senantiasa berada dalam kemanfaatan, berada dalam kebaikan, bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi umat. Khairun nas anfa'uhu bin nas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Maka semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dan terus berusaha menjadikan diri kita berkah, bermanfaat, dan menjadi manusia yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Gitu. Iya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Ustadz sudah menyampaikan tadi bahwa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berikanlah kami umur yang berkah, kemudian berikanlah kami kesehatan dan keafiatan. Kemudian esensi yang berikutnya yang disampaikan oleh Ustadz bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu dengan tema makna usia dalam Islam bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Afdal Zainal TQ SSY MHI yang merupakan Ketua Berkah Mutiara Kolbu. Ya, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Imam Haramain Idhar. Iya, baik Bapak Imam Haramain. Silakan Pak Imam. Pertanyaannya kepada Ustaz. Ustaz, terkait masalah sering saya mendengar orang berdoa panjangkan umur saya. Sementara umur ini sudah Allah tentukan. Hidupkannya ruh bersama dengan batas ketentuan azabnya nanti. Doa itu mampu merubah keputusan Allah dari awal. Ya, baik. Pak Imam Haramain. Itu saja barangkali Pak Imam. Ya, itu saja Ustaz. Ya, baik, terima kasih Pak Imam Haramain atas pertanyaannya. Di belakang Pak Imam Haramain kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema makna usia dalam Islam bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Afdal Zainal TQ SSY MHI yang merupakan Ketua Berkah Mutiara Kolbu atau BMK dan merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Kota Palu. Ya, baik, sebelum kita ke penelpon selanjutnya mungkin kita jawab dulu Ustadz, penelpon dari Bapak Imam Haramain tentang ketika kita sudah ditentukan umur kita, tapi kita meminta kepada Allah, bagaimana caranya? Apakah bisa diperpanjang atau seperti apa? Atau bisa merubah, Ustaz? Tafadhol. Masya Allah, luar biasa. Apakah betul Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa kita senantiasa diminta untuk menjalin tali silaturahmi supaya umur kita dipanjangkan, rezeki kita diberkahi. Iya. Ternyata apa makna? Apakah rezeki kalau rezeki yang diberkahi ini, masya Allah, insya Allah rezeki Allah permudahkan, bahkan jalan-jalannya Allah bukakan untuk kita. Tapi kalau masalah umur, apakah umur dipanjangkan ini umur kita panjang atau ada maksud makna yang lain terkandung di dalamnya? Nah, sedangkan ajal itu betul seperti apa kata penanya sudah ditentukan, ajal setiap manusia itu sudah ditentukan. Ternyata beberapa makna daripada umur dipanjangkan ini, kata alim ulama di antaranya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan umur dipanjangkan berada dalam kebaikan, berada dalam ketaatan, berada dalam keistiqomahan, mudah dia beramal soleh, dipanjangkan umurnya, mudah dia melaksanakan perintah-perintah Allah. Dari umurnya yang dipanjangkan maksudnya umurnya mengandung keberkahan. Umur yang dipanjangkan, umurnya tidak diisi dengan kesia-siaan. Tidak ada kemaksiatan, kemaksiatan. Iya. Jadi makna umur dipanjangkan dalam usianya, umurnya semakin mendapatkan keberkahan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya. Kemudian dia senantiasa umurnya diisi dengan berbagai macam amaliyah sehingga dari setiap detik umurnya berkah.
Ini juga pernah dijelaskan oleh alim ulama bahwa umur yang berkah ini, usia yang berkah dan usia dipanjangkan, ternyata di antara maknanya dipanjangkan keberkahan. Bisa kita lihat contohnya pada malam Lailatul Qadar, Ustaz. Ketika salah seorang beribadah kemudian di malam Lailatul Qadar bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, pada hakikat yang dipanjangkan itu ada umurnya 83 tahun 4 bulan. Jadi masa pemanjangan umur itu bukan di dunia, tapi dalam catatan Allah umur ibadahnya itu panjang 83 tahun 4 bulan. Keberkahan, semua mendapat keberkahan. Jadi di dalam kehidupan ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah berikan kita kemampuan untuk terus mengisi keseharian kita, kehidupan kita dengan amalia. Karena butuh kekuatan untuk beramal soleh, Ustaz. Untuk memperoleh hidayah ini butuh kekuatan, butuh pengorbanan. Maka jangan pernah berhenti minta kepada Allah agar kita berada di istiqomahkan di jalan-jalan kebaikan, di istiqomahkan terus untuk mengisi setiap waktu kita dengan amalia sehingga umur kita bermanfaat, umur kita mengandung berkah dan panjang. Dalam hakikatnya setiap umur kita mengandung manfaat. Masya Allah. Iya, baik Ustadz. Kemudian saya sempat mendengar cerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu ada tetangganya yang bersedekah, sehingga ada jadwalnya sebenarnya hari itu dia meninggal. Ini Masya Allah. Kemudian karena sedekahnya dia dipanjangkan umurnya oleh Allah. Apakah bisa seperti itu, Ustaz? Masya Allah. Kisah yang seperti itu pernah memang disampaikan dan itu betul, Ustaz. Jadi di antaranya ternyata hakikat umur ini ketika Allah Subhanahu wa taala telah patukan umur kita, misal umur seorang hamba ini 100 tahun. Iya. Umur seorang hamba ini 50 tahun. Ternyata umur tersebut bisa mengandung keberkahan dan dipanjangkan kalau sekiranya seorang hamba melakukan amaliyah yang mendatangkan keberkahan dan mendatangkan rahmat Allah. Di antaranya sedekah tadi. Sedekah. Allahu Akbar. Yang tadinya dia dalam kisah tersebut harusnya meninggal dunia. Malam itu juga. Malam itu juga. Nabi Ibrahim bertanya lah, kenapa tidak meninggal? Ternyata di malam itu dia bersedekah. Dalam artian Allah panjangkan tadinya umurnya yang 100 tahun ini, Allah tambah keberkahan. Bisa saja umurnya itu kalau dia tidak bersedekah, itu umurnya dalam ketentuan takdir Allah itu 100 tahun. Kalau dia tidak bersedekah, mungkin hanya 60 tahun. Tapi karena dia bersedekah, dia isi dengan amalia yang membuat Allah ridho, umurnya tadi ini dalam ketentuan takdir itu sampai ke 100 tahun. Masya Allah, mengandung keberkahan. Jadi tafsirannya ada dua. Bisa jadi yang pertama itu umur dipanjangkan, umurnya semakin berkah dengan amalia. Atau yang kedua tadi dalam kisah Nabi Ibrahim tentang seorang pemuda yang dikabarkan meninggal dunia, harusnya meninggal dunia, tapi ternyata Allah panjangkan. Bisa jadi dalam beberapa penafsiran alim ulama dijelaskan umurnya sudah ditakdirkan 100 tahun, kemudian karena dia melakukan amalia yang dicintai Allah, yang tadinya hanya 60 tahun itu sampai pada takdir 100 tahun. Masya Allah, ini luar biasa tentang mengisi amalia kehidupan kita dengan amalia ibadah, Ustaz. Sehingga keberkahan yang selalu turun dalam kehidupan kita. Masya Allah. Iya, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema makna usia dalam Islam bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Afdal Zainal Teki SSY MHI yang merupakan Ketua Berkah Mutiara Kolbu dan dosen Universitas Muhammadiyah Kota Palu. Kami tunggu pemirsa. Ya, baik, sambil menunggu pemirsa, Ustadz, saya bertanya Ustadz ini tentang adakah fase-fase usia dalam kehidupan kita ini, Ustadz? Masya Allah. Jadi di dalam kehidupan ini ternyata kita punya fase kehidupan, punya fase usia kita di dalam kehidupan ini. Ada 3 fase, Ustadz. Itu Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 54. Masya Allah. Kebetulan saya membuka dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'f. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Jadi Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan keadaan kamu dari keadaan lemah. Ini yang pertama, fase yang pertama. Kemudian tsumma ja'ala min ba'di dha'f. Lalu menjadikan kamu dari keadaan lemah itu menjadi kuat.
Kemudian tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhaf. Jadi dari kuat itu pula Allah kemudian menjadikan kamu beruban, lemah. Berarti di dalam Ar-Rum ayat 54 ini dijelaskan ada 3 fase kehidupan kita ini. Diciptakan kita dari keadaan lemah. Ketika lahir kita, seorang bayi tidak punya kekuatan apa-apa kecuali hanya tangisan, lemah. Kemudian karena kasih sayang Allah diberikan kita kekuatan sehingga kita kuat. Dari kuat itu beranjak kita anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Pada hakikatnya kita akan kembali nanti di usia kita senja, lemah lagi fisik kita, Ustaz. Jadi fasenya ada 3, dari yang lemah kemudian yang kuat, kemudian nanti di penghujung usia kita akan lemah kembali. Ini fase-fase dalam kehidupan kita. Karena tidak selamanya manusia itu lemah seterusnya, kuat seterusnya, tidak selamanya. Jadi ada fase-fasenya, Ustaz. Iya. Di masa kanak-kanak, di masa dia bayi, dia berada dalam fase lemah. Di masa dia remaja, dewasa, dia berada dalam fase kuat. Mungkin semuanya bisa dia lakukan. Tapi ketika kembali pada usia yang lanjut, dia akan kembali pada fase yang lemah. Aktivitasnya mulai terbatas, pandangannya mulai rabun, pendengarannya mulai terbatas. Pada hakikatnya kita akan mengalami semua fase ini, Ustaz, insyaallah. Iya. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Ustaz, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik, kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema makna usia dalam Islam bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Afdal Zainal TQ SSY MHI yang merupakan Ketua Berkah Mutiara Kolbu Sulawesi Tengah maksud kami, dan merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Kota Palu. Ya, baik, sambil menunggu penelpon Ustadz, mungkin saya bertanya lagi Ustadz tentang apa yang dimaksud dengan panjang umur ini Ustadz dalam Islam. Seperti apa Ustadz itu? Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, apa yang dimaksud dengan panjang umur dalam Islam? Dalam Islam Ustaz. Iya. Nah, panjang umur dalam Islam ini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Kemudian dari kesehatan dan batin itu kita dapat menjalankan pengabdian kita kepada Allah selaku Abdullah, selaku hamba Allah. Iya. Jadi sesuai dengan tujuan penciptaan kita, Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan yang mulia. Apa itu? Untuk beribadah kepada Allah. Maka makna panjang umur ini dalam Islam yaitu umurnya dia gunakan dalam konteks pengabdian kepada Allah. Dia paham bahwa dia adalah seorang Abdullah, hamba Allah. Sehingga ketika ada orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari esensi beribadah kepada Allah, dia mengingkari perintah Allah, bahkan dia senantiasa menjalankan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka minta maaf, sejatinya dia keluar dari esensi penciptaan manusia. Karena sejatinya manusia harusnya beribadah kepada Allah sebagaimana disampaikan oleh Al-Dhariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Allah berikan kita umur, Allah berikan kita fasilitas kehidupan dunia untuk semakin memudahkan kita mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, memudahkan diri kita kepada Allah. Maka ketika kita menyanyiakan kehidupan ini, berarti kita menyanyiakan umur yang Allah berikan. Sehingga dalam kehidupan ini tidak akan tercapai esensi manfaat umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nanti di hadapan Allah akan ditanya tentang usia yang diberikan. Ditanya oleh Allah tentang fasilitas yang telah diamanahkan, dititipkan. Maka semoga kita terus diistiqomahkan. Jadi makna panjang umur kita esensikan diri kita dalam mengabdi
totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir dan batin kita fullkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik Ustadz. Ya kemudian Ustadz, kira-kira bagaimana caranya agar kehidupan kita ini tidak selalu suuzon sama orang lain nih Ustadz? Ini kadang-kadang kita suuzon, oh jangan-jangan dia beli mobil begini gara-gara uang ini dan sebagainya. Selalu suuzon. Jadi seperti apa Ustadz? Ya, agar kita tidak suuzon terhadap orang lain. Ya, dalam kehidupan ini juga diantaranya yang menggerogoti amalan-amalan itu Ustadz, sifat suuzon. Ujub, riyah, sum'ah, takabur. Ini semua tanpa kita sadari sebenarnya menggerogoti amalan kita, sombong. Maka bagaimana cara supaya kita tidak mudah suuzon? Suuzon ini berburuk sangka kepada orang. Maka seringkali saya memberikan tips, coba jadikan dalam kehidupan ini pandangan mata kita selain kita gunakan untuk melihat, pandangan mata ini, mata kanan lihat kebaikan orang, mata kiri lihat keburukan kita. Maka kalau kita fungsikan dengan baik dimanapun kita berada, di tempat dimanapun kita bekerja, insya Allah kalau mata kanan kita lihat kebaikan orang, mata kiri kita fungsikan untuk melihat keburukan kita, tidak mudah kita mencari kesalahan orang lain, tidak mudah kita berburuk sangka. Kenapa? Yang kita lihat dalam diri seseorang adalah kebaikan. Ketemu si A, lihat kebaikan. Iya, ada kebaikan-kebaikan selalu. Ada pemikiran positif. Ada pemikiran positif. Ketemu si B, ingat kebaikannya. Kalau sekiranya Ustaz dia tidak punya kebaikan, dia tidak punya amalia, mungkin di mana-mana sering kumpul saya dia cerita, saya dia gosip. Lalu apa yang harus kita tonjolkan? Maka tonjolkan mata kiri, tentunya kita punya banyak salah, kita punya banyak hilaf yang hanya karena kasih sayang Allah, kemurahan Allah, Allah tutupi aib kita sehingga tidak nampak dalam pandangan orang. Mata kanan kita lihat kebaikan orang, mata kiri lihat keburukan kita, insya Allah tidak memudahkan kita berburuk sangka kepada orang. Masya Allah, itulah yang bisa kita lakukan. Lihat selalu kebaikan orang, ingat selalu kebaikannya, dan ingat selalu keburukan kita. Lupakan kebaikan kepada orang. Jadi kebaikan orang kita ingat, kebaikan kita lupakan. Kita tidak lihat aib orang, yang kita lihat adalah aib kita. Insya Allah tidak akan mudah kita suuzon dalam kehidupan. Jangan mungkin kebaikan kita ungkit-ungkit ya. Betul. Ya karena bukan saya Ustaz. Betul. Ya, biasa itu ya. Bisa jadi itu masuk dalam riya lagi nanti Ustaz. Summa takabur, Masya Allah. Jadi sebagai hamba Allah dalam kehidupan ini kita terus latihkan diri kita, ingat kebaikan orang, pandang kebaikan orang. Ketika jumpa siapapun, pandang ingat kebaikannya, insya Allah tidak memudahkan kita untuk berburuk sangka. Dan juga berburuk sangka ini Allah sangat larang dalam Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dikatakan, wala tajassasu, jangan kalian suka cari-cari kesalahan orang. Wala tajassasu ini dalam artian kalau bahasa kita sekarang jangan suka susupo Ustaz. Iya. Jangan sedikit-sedikit cari kesalahan orang. Tidak akan tenang hidup seseorang, tidak akan bahagia hidup seseorang kalau hanya kesehariannya menggerogoti kehidupan orang lain. Cari tahu tentang kehidupan rumah tangga orang lain, tidak akan bahagia. Sebab dalam kehidupannya hanya ingin mencari kelemahan. Tapi kalau kita melihat orang yang tenang pembawaannya, orang yang dalam kehidupannya itu senantiasa berpikiran positif, berbaik sangka, bukan sebaliknya. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Iya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema makna usia dalam Islam bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Afdal Zainal SSY MHI, merupakan Ketua Berkah Mutiara Kolbu Provinsi Sulawesi Tengah dan merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Kota Palu. Ya baik, sambil menunggu penelpon lagi nih Ustadz. Kemudian Ustadz saya bertanya lagi nih Ustadz. Apa saja hal-hal yang dapat menjadikan hidup kita ini berkah Ustadz? Apa saja yang kita harus lakukan Ustadz? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai pribadi muslim, tentunya kita memang mengharapkan agar sekiranya dalam kehidupan ini senantiasa membawa keberkahan Ustaz, membawa keselamatan. Maka yang kita minta itu berkah. Jadi berkah itu artinya kebaikan yang melimpah. Nah, kebaikan melimpah ini al-khair, al-wafir, melimpah dan banyak. Ini keberkahan ini yang sebenarnya kita cari dalam kehidupan ini. Karena keberkahan itu membawa ketenangan, membawa kedamaian, membawa ketenteraman dalam kehidupan. Nah, hidup dilimpahkan oleh Allah dengan keberkahan itu sebenarnya mudah dan simpel. Tinggal bagaimana kita mendekatkan terus diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
ada beberapa hal yang kita harus lakukan untuk senantiasa hidup kita itu dimudahkan, diberkahi. Apa saja itu? Yang pertama Ustadz, kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fasnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri, penduduk satu kaum, penduduk satu wilayah amanu wattaqau, dia mau beriman dan dia mau bertakwa. Iman yang Allah minta ini agar kita dalam kehidupan ini mendapatkan keberkahan. Iman yang Allah minta bukan iman sekedar pengakuan di KTP kita, Ustadz. Kita sudah KTP kita perlihatkan saya agama Islam, bukan. Bukan berarti iman yang Allah minta itu saya pakai peci ini saya orang beriman, bukan. Berarti Ustadz bukan Islam KTP Ustadz ya. Jadi iman itu bukan tampilan casingnya, bukan dia pakai jilbab, dia sudah pakai kopiah, dia sudah sudah di statusnya sudah Islam, dia sudah beriman. Tidak, iman yang Allah minta itu setelah kita mengakui dengan lisan kita yang tidak bertulang ini bahwa kita beriman, dengan kita ucapkan dengan kalimat syahadat, kemudian iman itu kita yakini dalam hati qalbu kita, lalu kita aplikasikan dalam segenap anggota tubuh kita, sehingga nampak dari perbuatan kita, nampak dari aktivitas kita, nampak dari perilaku kita, memberikan senantiasa contoh keteladanan yang baik. Tidak berbicara kecuali kata-kata itu kita pikirkan terlebih dahulu apakah bermanfaat atau memberi mudarat. Tidak berperilaku kecuali kita berpikir dulu kira-kira yang saya lakukan ini membawa maslahat atau kemudaratan. Sehingga nampak dari kehidupan kesehariannya betul-betul imannya sesuai dengan yang Allah harapkan. Kalau iman sudah seperti ini, alhamdulillah. Yang kedua yang Allah minta takwa. Takwa yang bagaimana? Peningkatan dari kualitas keimanan. Puncak rasa takwa itu khauf. Takut kita kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda takut dengan makhluk. Ketika kita takut dengan makhluk, maka kita harus menjauh. Ustadz, kalau ada ular Ustadz, ketika kita lagi bersih-bersih bunga, tiba-tiba angkat pot ada ular, kira-kira ular ini kita dekati, kita jauhi. Pasti kita akan jauhi karena makhluk berbisa. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang berbisa lainnya. Takut kepada makhluk kita menjauh, tapi takut kepada sang pencipta makhluk kita harus mendekat. Kebalikannya berarti Kebalikannya Ustaz. Ya. Bagaimana cara mendekat? Tingkatkan terus kualitas ibadah. Ini takwa. Kemudian yang kedua kita harus lakukan, perbaiki sholat kita. Kenapa? Hakikat sholat ini hayya 'ala sholat, hayya 'alal falah. Ketika kita dirikan sholat, maka kita akan mendapatkan hayya 'alal falah. Apa itu? Mari menuju kemenangan, mari menuju ketentraman, mari menuju keselamatan, mari menuju kebahagiaan. Tidak ada ulama yang sampai hari ini berani merubah hayyalah sholat menjadi hayyalah kantor, hayyalah pedagang, hayyalah petani. Karena memang untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, perbaiki sholat. Hayyalah sholat wa hayyalal falah. Sebagaimana pula kita ucapkan, kalau kita ingin dapat dalam kehidupan ini mendapatkan pertolongan Allah, maka lakukan tanggung jawab kita beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau mau dapat ta'in dalam kehidupan ini, ta'in pertolongan, maka lakukan butuh ibadah kepada Allah. Nah, itu yang kedua. Takwa kita tingkatkan, sholat kita laksanakan. Yang ketiga, rutin kita bersedekah, Ustaz. Supaya keberkahan ini, usia kita tidak sia-sia begitu saja. Kita lakukan perbanyak bersedekah. Dan bersedekah ini Allah Subhanahu wa taala berikan janji pelipat gandaan yang luar biasa. Di dalam Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah," kata Allah. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah itu seperti dia menanam sebuah biji, lalu biji itu tumbuh 7 tangkai. Dari setiap tangkai itu keluar 100 biji. Artinya satu biji yang dia tanam, tapi dia memperoleh 700 biji. Orang yang bersedekah di jalan Allah betul-betul mengikhlaskan hatinya karena Allah, bukan karena mau dikata, Ustaz, bukan karena mau dibilang. Bukan karena bilang pamer, Ustaz. Pamer. Ya. Betul-betul yang dia cari keridhaan Allah, maka sedekahnya akan dilipat gandakan 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang? Allah. Dan ketika Allah mengatakan sesuatu, innallaha la yuhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah sudah katakan 700 kali lipat di dalam Al-Baqarah 261. Dan yang terakhir yang kita perlukan dalam kehidupan ini senantiasa terus tingkatkan, yaitu memberi maaf. Kenapa memberi maaf? Dalam kehidupan ini tidak akan tenang jiwa kita kalau masih ada rasa dendam. Tidak akan tenang pembawaan kita masih ada musuh. Biarkan
biarkan orang benci kita, biarkan orang jengkel kepada kita, biarkan orang tidak senang kepada kita, karena memang kita tidak bisa memberikan senyuman di semua wajah orang. Mustahil kita bisa menyenangkan semua hati orang, tidak akan bisa. Yang saya ingin tekankan, maafkan orang, bersihkan hati kita, jangan biarkan hati kita terbawa kotor karena membenci orang lain. Jangan biarkan hati kita ada penyakit karena memikirkan keburukan orang lain. Maafkan mereka. Barangkali ketika kita maafkan mereka, orang-orang yang mungkin menzolimi kita, hati kita lebih lapang, kita lebih merasa tentram, tidak ada beban dalam kehidupan ini. Jadi 4 itu tadi harus kita tekankan, minimal kita laksanakan, kita lakukan. Takwa terus kita tingkatkan, sholat kita jaga, kemudian sedekah senantiasa kita rutinkan, kemudian senantiasa memaafkan orang lain. Masya Allah. Iya, baik Ustadz. Kemudian saya sempat mendengar ada sedekah Al-Quran itu Ustadz. Bahkan beberapa ulama meriwayatkan bahwa ketika kita sedekah Al-Quran itu akan bermanfaat bagi orang tua kita di kuburnya nanti itu. Seperti apa itu Ustadz? Masya Allah, luar biasa. Jadi di antara amalan yang luar biasa yang kita bisa transfer untuk kita hadiahkan pahalanya kepada orang tua kita, di antaranya sedekah Al-Quran. Maka dimanapun ada program sedekah Al-Quran, ambil kesempatan itu. Niatkan atas nama orang tua kita. Karena waladun solehi, anak yang soleh ini, dikatakan dalam hadis Nabi, waladun soleh ini, semua amaliyah, doa-doa sang anak, amal baik yang dilakukan sang anak, pahalanya sampai kepada orang tua. Apalagi kalau dia sedekah, sudah dia niatkan, ya Allah saya sedekah untuk orang tua saya di alam kubur, alam barzah, ya Allah. Semoga dengan setiap bacaan Al-Quran yang disedekahkan, yang dibaca para penghafal Al-Quran, pahalanya mengalir. Itu Masya Allah luar biasa Ustaz. Jadi insya Allah sedekah Al-Quran itu adalah sedekah terbaik. Ini juga seringkali dibahas guru-guru kita, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, para azatis kita. Sedekah yang terbaik diantaranya adalah sedekah Al-Quran. Sehingga pahalanya terus mengalir setiap kali Al-Quran itu dibaca. Masya Allah. Iya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Ustadz tadi sudah menyampaikan tentunya perbanyak bersedekah juga ya, saling memaafkan, takwa kepada Allah, jangan lupa meninggalkan sholat ya, kita tetap mengerjakan sholat, jangan ditinggalkan ya, karena insya Allah ketika kita sholat maka keberkahan akan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jalla. Ya baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema makna usia dalam Islam bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Afdal Zainal TQ SSY MHI yang merupakan Ketua Berkah Mutiara Kolbu Provinsi Sulawesi Tengah dan juga merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Kota Palu. Ya baik, sambil menunggu penelpon Ustadz, ya saya ingin bertanya Ustadz ini tentang ada Ustadz menyampaikan tadi ada rahmat yang melimpah dan banyak. Saya sempat mendengar perkataan Ustadz Agim. Jadi kalau kita meminta itu sesuai porsi Ustadz. Jadi kalau kita meminta banyak, Allah itu sudah mengetahui bahwa porsi kita itu gelas. Jadi ketika kita Allah berikan banyak, nanti istilahnya kalau bahasa daerah sini Ustadz tak tumpah. Ya, jadi seperti apa Ustadz kita meminta yang porsinya sesuai keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol Ustadz. Masya Allah. Jadi luar biasanya ternyata Allah Subhanahu wa taala membagikan rezeki itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan Ustadz. Bukan apa yang kita mau. Allah lebih paham apa yang kita butuhkan ketimbang apa yang kita mau. Bisa jadi Ustadz gini, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu sebenarnya dengan 3 cara. Yang pertama ketika kita meminta langsung Allah berikan. Kenapa? Dalilnya ud'uni astajib lakum, minta kepadaku niscaya akan aku berikan. Syaratnya laksanakan perintah Allah, jauh larangannya. Maka ketika meminta pasti diberikan. Yang kedua, cara Allah mengabulkan doa, diganti doa itu dengan sesuatu yang lebih baik. Contoh, ketika kita meminta, ya Allah mudah-mudahan saya bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Ya Allah mudah-mudahan saya bisa beli rumah, bisa mobil. Ternyata apa yang kita minta itu tidak dijabah. Jangan dulu suudzon kepada Allah, tapi kita dahulukan berbaik sangka. Sebenarnya di sisi lain cara Allah mengabulkan doa seorang hamba, ketika ada permintaan kita tidak dikabulkan, barangkali Allah selamatkan kita dari musibah kecelakaan. Masya Allah. Allah jauhkan kita dari penyakit, bala dan wabah. Ini merupakan cara Allah memberikan pengabulan yang terbaik karena Allah tahu ini yang terbaik.
Dan bisa jadi yang ketiga cara Allah mengabulkan doa, doa itu sebenarnya belum pas untuk kita, porsi kita. Karena bisa jadi kita belum amanah terhadap doa itu. Contoh ketika kita meminta, ya Allah berikan saya mobil. Tapi kita belum tahu, belum bawa mobil. Bawa mobil, Ustaz, ya. Baru belum terlalu injar. Jangan sampai ketika saya berikan mobil ini hambaku menjadi sombong, semakin takabur. Jangan. Tapi ketika kita butuh dakwah di lapangan, ketika kita butuh untuk operasional kendaraan berbagi umat di mana saja, Allah tahu, sudah disegerakan. Allah memberikan doa, mengabulkan doa hamba-hambanya sesuai dengan kapan kapasitas hamba itu tepat. Kita misalkan kalau kepada anak-anak kecil itu, ketika ada anak usia 2-3 tahun minta pisau kepada orang tuanya, dengan satu anak yang SMA minta pisau, kira-kira yang mana kita berikan pisau? Mungkin SMA, Ustaz. SMA. Ya. Kenapa tidak yang umur 2-3 tahun? Karena bahaya. Iya. Karena nanti disalahgunakan. Kita tidak kasih kepadanya bukan berarti kita tidak sayang. Karena kesayangan kita tidak kasih anak itu pisau. Nanti dia lukai dirinya. Jadi dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengabulan doa sebenarnya karena kasih sayang Allah. Allah yang tahu yang terbaik bagi kita, Ustaz. Maka teruslah berbaik sangka kepada Allah karena Allah akan memberikan keberkahan, kelimpahan rezeki, apapun yang kita minta sesuai dengan kapasitas apa yang kita butuhkan. Iya, bukan baik. apa yang kita mau. Iya. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz Afdal, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik, kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Makna Usia dalam Islam bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Afdal Zainal TQ SSY MHI yang merupakan Ketua Berkah Mutiara Kolbu Provinsi Sulawesi Tengah dan juga merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Kota Palu. Baik, sambil menunggu penelpon Ustadz, saya bertanya Ustadz, kemudian kita melihat makna umur ini Ustadz. Seperti apa kira-kira? Apakah makna umur ini yang berkah itu seperti apa menurut Ustadz? Tafadhol Ustadz. Luar biasa. Saya buka kembali Ustaz ya. Iya, silakan Ustaz. Alhamdulillah, makna yang berkah menurut Islam ini bagaimana? Masya Allah, saya teringat perkataan alim ulama menurut Syekh Ibnu Athaillah. Beliau bercerita tentang umur yang berkah itu seperti apa, Masya Allah. Iya. Makna umur, karena kita berharap memang dalam kehidupan ini agar kiranya setiap umur kita diberkahi. Maka yang kita biasakan sering kali kita saling mendoakan. Apa doa kita? Kerap kali kita mendengarkan barakallah fil umrik, yang artinya itu semoga Allah memberkahi usiamu. Semoga Allah memberkahi usia. Karena kalau kita sudah diberkahi, kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Ya, Masya Allah. Anugerah. Seorang ulama besar kelahiran Mesir, beliau Ibnu Athaillah As-Sakandari telah menjelaskan tentang umur yang diberkahi dan keutamannya. Tentang umur yang diberkahi dan keutamannya. Di dalam kitabnya Al-Hikam, yang kitab Al-Hikam, beliau menjelaskan bahwa siapa yang usianya diberkahi, maka dalam waktu singkat ia akan mendapatkan anugerah Allah. Dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan tidak bisa dijangkau dengan isyarat. Jadi kata beliau Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam, beliau menjelaskan siapa yang usianya diberkahi, maka dalam waktu singkat, relatif singkat, dia akan mendapatkan yang Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ungkapkan dalam kategori luas maknanya, Ustaz. Dia mendapatkan segala kebaikan.
Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia dalam waktu singkat mendapatkan segala kebaikan. Kemudian dalam waktu yang singkat juga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar kalau sekiranya dia mendapatkan kesulitan, Allah kasih solusi yang terbaik. Kalau sekiranya dia meminta kepada Allah, Allah berikan pengabulan doa yang terbaik. Kalau sekiranya dia memohon kepada Allah, dia akan memperoleh hal-hal yang di luar permintaannya saja. Permintaannya sudah dikabulkan, kemudian tambahan lagi. Karena memang umur keberkahan ini luar biasa. Kalau sudah umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam, dia akan memperoleh banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memperoleh banyak kebaikan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita umur kita senantiasa diberkahi. Amin, amin. Barakallah fil umri. Semoga Allah memberkahi umur kita saat ini. Itu doa sebenarnya. Maka semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan sebagaimana apa yang telah Allah inginkan dari seorang hamba, yaitu berada dalam ketaatan. Ya, baik Ustadz, karena mengingat durasi waktu, mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Masya Allah. Jadi makna usia dalam Islam, bagaimana kita menjadikan setiap usia kita ini bermanfaat dalam pandangan Allah. Bagaimana kita menjadikan setiap waktu kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hiduplah seperti lebah yang senantiasa memberikan manfaat. Hiduplah seperti lebah yang ketika dia hinggap dia tidak akan merusak. Tidak akan ada dahan yang patah ketika lebah itu hinggap. Lebah justru memberikan manfaat kepada manusia. Hiduplah seperti lebah yang memberikan manfaat, memberikan maslahat. Tapi kalau diganggu, lebah ini diganggu, maka dia tidak akan tinggal diam. Kemudian dalam kehidupan ini supaya usia kita semakin berkah, hindari hal-hal yang senantiasa mengarah kepada keburukan, mengarah kepada kemaksiatan. Jangan sampai di dalam hati kita ada penyakit SMS. Apa penyakit SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Masya Allah. Ini bahaya penyakit. Supaya umur kita berkah, pikiran kita tenang, tidak mengandung suudzon dan lain sebagainya. Karena setiap dalam kehidupan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hadapannya. Dari umur yang dipinjamkan kepada kita 10 tahun, 20 tahun sampai dengan akhir usia kita tutup. Kemudian masa muda kita akan ditanya oleh Allah kita gunakan untuk apa? Jasad tubuh kita selagi sehat kita gunakan untuk beribadah ataukah sebaliknya. Kemudian ilmu yang Allah titipkan kepada kita, jangan sampai ilmu ini kita sia-siakan, tapi gunakan untuk mendekatkan orang-orang kepada Allah. Jangan membuat orang jauh dari Allah. Karena ada orang diberikan ilmu, dia justru menjauhkan orang-orang dari Allah. Masya Allah. Ini akan ditanya. Dan yang terakhir, kita harus senantiasa pastikan harta kita dari mana kita peroleh, jangan sampai tercampur dengan hal yang haram, yang subhat. Setelah itu kita pastikan harta kita untuk senantiasa keluar di jalan Allah. Berbagai macam caranya, tafadhol silakan. Intinya sebelum kita ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara tadi, masalah umur, masalah masa muda kita, kemudian masalah ilmu kita, harta kita, kita sudah persiapkan memang matang-matang selagi masih hidup, sehingga nanti ketika nanti ditanya kita di hadapan Allah, usia kita ternyata kita gunakan sebaik mungkin tanpa dengan kesia-siaan. Iya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya baik Ustadz, karena mengingat TVRI Sulawesi Tengah ini sudah berumur 20 tahun ya. Jadi insya Allah Ustadz mungkin bisa mendoakan untuk milad TVRI Sulawesi Tengah yang ke-20 tahun. Tafadhol Ustadz. Masya Allah, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan tim dimanapun kita berada, khususnya TVRI selalu jaya, selalu sukses. Amin ya Allah. Amin. Dimanapun kita terus menebarkan manfaat, khususan doa ini kepada kita semua, baik yang sementara live yang melihat di studio atau yang ada di rumah, kita sama-sama mendoakan semoga doa ini untuk kita semua ya. Amin amin. Karena usia ini semakin berlanjut, kita berharap semakin bisa memberikan manfaat dan maslahat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, ya Aziz ya Jabbar ya Zal Jalal wal Ikram. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta subhanakallahumma inna kunna minadh zalimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tidak ada daya dan upaya kecuali petunjuk dan ridhamu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
17 kali kami ucapkan dalam sehari semalam. Kami mengharap bimbingan, maghfirah serta hidayah-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Jangan Engkau cabut hidayah setelah Engkau berikan kepada kami hidayah itu ya Allah. Amin. Susah hati kami ya Allah jika sekiranya Engkau tidak berikan kami petunjuk. Ya Allah, cahai setiap langkah kami. Ya Allah, berikan kami setiap petunjuk dalam setiap keputusan kami. Khususan ya Allah kepada televisi TVRI ya Allah yang hari ini telah berkiprah 20 tahun memberikan manfaat ya Amin. Allah. Amin ya Allah. Engkau jayakan dan sukseskan selalu ya Allah. Amin ya Allah. Terus istiqomahkan menebar benih manfaat ya Allah. Amin ya Allah. Khususan kami semua ya Allah, baik yang bekerja di TVRI, Amin ya Allah. yang mendengarkan doa kami pada kesempatan kali ini di waktu Amin ya mustajab ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma in kana rizqi fis sama. Jikalau sekiranya rezeki kami semua ya Allah masih terkatung-katung di langit, Amin. fa'anzilhu ya Allah, turunkan ke bumi. Allahumma in kana rizqi fil ardi. Apabila rezeki kami masih tertanam dalam perut bumi, fa'ahrijhu ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma in kana qalilan fakathirhu. Apabila rezeki kami sedikit, Engkau banyakkan ya Allah. Kami fahami rezeki bukan hanya berupa materi, kebaikan, ketenangan, dimudahkan segala urusan kami, dijauhkan dari COVID-19. Amin ya Allah. Bahkan diangkatnya wabah ini dari negeri kami, rezeki yang kami rindukan ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma in kana ba'idan faqarribhu. Apabila rezeki kami jauh, Engkau dekatkan ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma in kana qalilan fakathirhu. Rezeki kami sedikit, Engkau banyakkan ya Allah. Amin ya Allah. Ada di antara kami punya hajat yang baik, punya cita-cita yang baik ya Allah. Engkau Amin ya permudah jalannya ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma in kana mu'assiran fayassirhu. Apabila rezeki kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudari kami sukar sulit, Engkau permudah jalannya ya Allah. Amin ya Allah. Engkau yang melapangkan dan menyempitkan rezeki, lapangkan serta luaskan rezeki kami ya Rabb. Amin ya Allah. Allahumma in kana haraman fatahhir. Amin. Jikalau sekiranya di dalam rezeki yang kami cari siang dan malam ternyata ada yang haram, ada yang subhat, karena ketidaktahuan kami, ketidakfahaman kami, Amin, bantu ya Allah. kami sucikan ya Allah. Tak ridho kami barang haram masuk ke dalam rumah tangga kami, sehingga Engkau cabut keberkahan, Engkau tolak doa-doa kami. Amin, Ya Rabb, kami tak pandai doa. Segala kebaikan itu yang kami minta ya Allah. Amin. Segala keburukan itu yang kami tolak. Khususan ya Allah kepada TVRI ya Allah. Engkau senantiasa muluskan, lancarkan kiprahnya ya Allah. Amin, Untuk ya terus memberikan Allah. manfaat. Amin, ya Allah. Khususnya bagi umat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Amin, ya Wa qina Allah. adzaban nar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Al-Fatihah. دعواهم فيها سبحانك الله تاتم فيها السلام وارضاهم دعوا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan doanya. Syukron Ustadz. Masya Allah. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Ustadz sudah menjelaskan bahwa bertakwa kepada Allah, perbanyak sedekah dan saling memaafkan serta perbanyak silaturahim, dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan selamat milad TVRI Sulawesi Tengah yang ke-20 tahun. Insya Allah semakin jaya dan menjadi media pemersatu bangsa. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Afdal Zainal, TQ SSY MHI. Terima kasih. Syukron Ustadz, insya Allah kita bisa undang kembali di sini. Amin Amin ya rabbal rabbal alamin. alamin. Masya Allah. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syukran Ustaz, syukran doanya.